banyak untuk semua penonton saya, karena baru beberapa menit yang lalu saya mendapatkan 1000 subscriber. Dan karena saya mendapatkan 1000 subscriber, maka saya bisa melakukan live streaming. Karena itu saya senang sekali. Jadi mungkin ke depan saya akan melakukan live streaming jika saya ingin melakukan itu. Jadi untuk kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman, para sahabat, dan juga mereka yang tidak saya kenal yang sudah mendukung saya dengan memberikan subscribe. Jadi semua itu saya kira sangat membantu saya untuk mengembangkan channel YouTube saya. Usaha untuk mendapat 1000 subscriber berdasarkan pengalaman saya ini sangat susah, sangat sulit sekali. Karena saya melakukan itu, saya mendapatkan ini setelah melakukan, setelah menjalani kurang lebih 8 bulan membuat video, dan dalam kurun 8 bulan itu saya membuat sekitar 70 video. Jadi dengan 70 video itu saya baru bisa mendapatkan 1000 subscriber. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk mereka yang sudah mendukung saya, sehingga saya bisa mendapatkan 1000 subscriber, dan dengan 1000 subscriber saya bisa melakukan live streaming. Jadi terima kasih banyak. Sampai bertemu di video-video saya yang akan datang. Saya yakin bahwa saya akan terus membuat video ke depan. Jadi sudah ada beberapa yang menyapa. Ada Kosmas, terima kasih Kosmas. Ada Johnny Tanazi, terima kasih Abang, terima kasih banyak. Jadi ada yang sudah melihat saya di sini, berarti live streaming ini benar. Selama ini saya ingin sekali live streaming, tapi saya belum bisa melakukan itu karena subscriber saya belum sampai 1000. Oke, untuk Komodo ID, terima kasih banyak. Tapi saya penasaran ini, Komodo ID ini siapa ya kira-kira, Komodo ID ini? Tapi kemungkinan besar Komodo ID ini alumni STF Ledelero, dan kemungkinan besar juga dia kayaknya ex frater Scalabrinian ini. Mudah-mudahan tidak keliru ya. Mudah-mudahan tidak keliru. Untuk Johnny Tanazi ini saya mohon maaf belum kenal, tapi mungkin pernah bertemu ya. Mungkin pernah bertemu. Terima kasih Abang Johnny yang sudah subscribe sehingga saya bisa melakukan live streaming. Jadi tadi saya mungkin perlu cerita sedikit. Tadi itu saya menunggu kira-kira sampai jam berapa nih saya bisa dapat 1000 subscriber. Karena tadi pagi itu sekitar sudah 990. Lalu naik jadi 997. Membutuhkan 3 subscriber ini cukup lama, jadi saya menunggu sampai jam 9 lewat. Karena itu ya
saya mengucapkan terima kasih untuk mereka yang sudah subscribe. Ini untuk Kosmas. Kosmas, kalau kamu masih ada di sini, saya ingin tanya, kamu sekarang di mana, Kosmas? Oke, mungkin pada kesempatan ini saya juga ingin bercerita sedikit kenapa saya buat YouTube. Ini buat YouTube ini sebenarnya ini adalah kegiatan saya yang saya tekuni secara tiba-tiba. Saya tidak pernah merencanakan untuk buat YouTube. Tapi di suatu ketika, waktu saya ngajar di STF Kaledalero, ada satu mahasiswa saya namanya Jeko. Jadi beliau ini pintar edit-edit video, dan pas saya berulang tahun dia membuat video saya dan dia menceritakan tentang YouTube. Lalu saya berpikir, oh ternyata anak semester 2 gitu ya, saya ngajar di STF Kaledalero di program studi PKK. Dia bilang, ya dia ada YouTube, dia juga sudah buat YouTube. Karena itu pas satu mata kuliah saya, bukan satu mata kuliah, di satu sesi kuliah saya meminta Jeko ini untuk mengajarkan atau mengisi kuliah itu dalam 2 jam itu untuk menjelaskan tentang YouTube. Nah, maksud saya adalah bahwa mahasiswa saya yang adalah generasi milenial, generasi Z ya, kalau tidak salah, itu perlu memahami perkembangan teknologi terakhir. Salah satunya adalah YouTube. Jadi saya meminta Jeko itu membuat kuliah. Dia mendesain satu kuliah khusus tentang bagaimana membuat YouTube. Dari bagaimana caranya cara membuat membuat email, Gmail, lalu bagaimana login ke YouTube. Itu saya minta dia untuk melakukan itu. Nah, dari situ saya akhirnya ikut Jeko nih. Ketika kuliah saya dengar baik-baik apa yang dia buat dan saya coba praktekkan untuk buat YouTube. Cuman saya tidak langsung buat saat itu. Cuman waktu dia jelaskan di kelas itu, saya mencatat dengan baik. Lalu kebetulan saya memang belum ada waktu itu karena saya waktu itu lagi sibuk untuk mempersiapkan diri berangkat ke Jakarta. Tapi kuliah yang diberikan oleh mahasiswa saya itu untuk saya dan mahasiswa saya yang lain, itu saya ingat baik, dan saya akhirnya memutuskan untuk membuat YouTube ketika saya waktu itu ada kegiatan di Depok, di Jakarta. Saya buat YouTube. Jadi saya buat YouTube ini sebenarnya belajar dari mahasiswa saya. Lalu kenapa saya memberikan memberikan kesempatan kepada Jeko yang adalah mahasiswa saya untuk mengajarkan tentang YouTube di kelas saya? Alasannya seperti ini. Mahasiswa saya yang saya ngajar waktu itu adalah mahasiswa PKK, Pendidikan Keagamaan Katolik. Nah, mahasiswa yang saya ajar waktu itu yang adalah mahasiswa dari jurusan Pendidikan Keagamaan Katolik. Saya kira mereka ini adalah calon-calon yang akan menjadi guru tapi juga katekis di masa depan. Nah, hari ini untuk menjadi guru sekaligus katekis, orang itu harus melek teknologi. Dan teknologi yang terakhir yang perlu mereka ketahui menurut saya itu adalah YouTube. Jadi waktu itu saya meminta mahasiswa saya setelah diajarkan oleh Jeko untuk membuat akun YouTube-nya masing-masing. Dan itu bagian dari tugas yang harus mereka kerjakan. Jadi itu yang saya suruh mereka. Tapi karena waktu itu saya berangkat cepat-cepat dari STF Kaledalero ke Jakarta,
Jadi untuk akun YouTube nih saya tidak tahu apakah mereka kerjakan atau tidak, tapi mungkin beberapa itu sudah buat akun YouTube-nya. Nah, tapi kalau PKK sendiri sebagai kelas, sebagai angkatan, itu punya akun YouTube-nya sendiri yang dibuat oleh si Jeko. Jadi sekarang Jeko ini yang mengajarkan YouTube itu, dia itu juga yang apa namanya mengelola YouTube PKK, khususnya YouTube YouTube PKK. Yang pertama adalah YouTube kelas, dan dari YouTube kelas, dan sekarang sudah menjadi YouTube PKK Stef Kale Delero. Jadi kegiatan-kegiatan mereka rekam, lalu mereka simpan di YouTube mereka. Itu kayak seperti promosi. Jadi itu menurut saya keuntungan memiliki YouTube. Anda bisa mensosialisasikan apa yang Anda punya melalui konten YouTube. Jadi seperti itu. Itu ceritanya kenapa saya buat YouTube. Jadi sebenarnya saya belajar dari mahasiswa saya. Dan mahasiswa saya ini saya pikir dia menginspirasi saya. Dan waktu saya buat pertama kali YouTube nih 19 Juni 2020. Tapi ada on dan off. Saya agak sedikit off tuh bulan September, Januari off, Desember off. Itu ya karena ada kesibukan mengajar dan juga ada kesibukan yang lain. Ada kesibukan yang lain. Tapi saya membuat YouTube tuh 9 Juni ketika saya masih di Jakarta, di Depok. Ada mengikuti kegiatan di Depok. Jadi seperti itu. Oke, lagi cerita waktu di Depok itu. Sebenarnya yang men-trigger saya juga untuk membuat YouTube itu karena selain karena Jeko tadi, mahasiswa saya yang mengajarkan saya, tapi juga waktu di Depok tuh ada dua sebenarnya alasan. Alasan pertama, itu saya diminta oleh Silkeo dari NTT Progresif untuk membuat YouTube tentang tulisan saya sendiri di NTT Progresif. Jadi dia minta saya untuk buat YouTube atau buat video pendek ringkasan dari tulisan saya di NTT Progresif yang berkaitan dengan sertifikasi tanah. Jadi waktu itu saya diminta oleh Silkeo untuk buat. Jadi saya buat waktu itu. Saya buat, lalu saya kirim ke Silkeo, cuman saya lihat Silkeo dan kawan-kawan itu agak lama untuk menurunkan video yang sudah saya buat itu. Ternyata mereka perlu edit, lalu buat edit lagi, lalu buat kayak kata pengantar. Jadi tunggu waktu beberapa hari baru terbit atau baru dipublish. Karena mereka agak lama publish, jadi saya coba-coba dengan pengetahuan yang saya peroleh dari Jeko, saya buat YouTube saya sendiri. Lalu saya posting video itu. Jadi video pertama saya adalah tentang sertifikasi tanah, yang adalah video yang harusnya digunakan atau dipublish di YouTube NTT Progresif. Nah, itu alasan pertama. Alasan kedua ya waktu saya di Depok. Alasan ketiga itu karena waktu di Depok tuh ada teman saya yang sama-sama tinggal di kos, namanya Akbar Tanjung, Andi Akbar Tanjung. Mungkin ada di sini, kalau dia ada mungkin dia bisa nonton. Nah, dia juga yang mempengaruhi saya karena waktu itu dia juga buat YouTube, tapi dengan konten yang berisikan bagaimana mendapatkan beasiswa, khususnya beasiswa LPDP. Ya, jadi karena alasan-alasan seperti itulah saya akhirnya ikut membuat YouTube. Jadi saya membuat YouTube itu dengan tujuan ya ingin bersosialisasi dengan semakin banyak orang. Oke, itu kurang lebih seperti itu. Lalu ada pertanyaan. Oh, ini beta keriting.
Saya mewakili Stephen, Ricardo, dan teman-teman lain mengucapkan terima kasih banyak, Kak. Oke, beta keriting nih, ini Jeko nih yang saya bilang tadi. Jadi Jeko yang mengajarkan saya YouTube pertama kali. Saya suruh dia ngajar di kelas saya. Untuk pertama kali dia mengajar tentang YouTube, bagaimana YouTube. Lalu konten apa namanya YouTube-nya dia nih, beta keriting nih, waktu itu juga ditunjukkan di kelas. Jadi saya dan teman-teman waktu itu ya cukup terinspirasi dari si Jeko nih, mahasiswa saya yang mengajarkan kami bagaimana tentang YouTube. Jadi dia mengajarnya sangat bagus. Saya yakin beta keriting atau si Jeko nih besok-besok bisa jadi pengajar yang baik ya. Mudah-mudahan bisa jadi dosen kalau dia mau. Saya kira bisa kalau dia mau. Karena dia pintar. Ya, rata-rata mahasiswa saya yang saya lihat mereka punya kemampuan dan pintar. Apalagi saya melihat semua orang itu pintar menurut saya. Semuanya tergantung dari kemauan. Kalau mau pintar ya jadi pintar. Kalau tidak mau pintar ya tidak jadi pintar. Dari semuanya sangat bergantung pada kemauan. Dan saya selalu menganggap mahasiswa saya itu pintar. Tidak ada mahasiswa saya yang bodoh. Karena bodoh itu pilihan. Oke, lalu ada dari siapa namanya? Komodo ID. Kayak mungkin bisa share bagaimana suka dukanya membuat konten. Oke, suka duka buat konten ini saya pikir semua orang mengalami itu ya. Saya ini membuat konten YouTube ini bukan sebagai pekerjaan utama, tapi sebagai upaya untuk mengisi waktu senang-senang. Jadi kadang-kadang kalau ada waktu saya buat, kadang-kadang kalau tidak ada waktu saya tidak buat. Suka dukanya itu mungkin kalau sukanya itu senang ketika kita buat YouTube lalu orang komen, lalu ada manfaat untuk orang, itu senang. Saya senang seperti itu. Jadi apa yang saya buat punya manfaat untuk orang lain. Khususnya misalnya ya, saya pernah membuat konten YouTube tentang beasiswa. Nah, ini saya senang karena setelah saya buat konten YouTube itu tentang beasiswa itu, banyak sekali orang yang kontak saya, khususnya mereka-mereka yang ingin melamar beasiswa Australian Awards. Jadi ada yang telepon, ada yang inbox. Tadi saya bayangkan kalau seandainya saya tidak buat YouTube waktu itu, banyak orang tidak tahu dan mungkin tidak mengontak saya untuk cari tahu bagaimana caranya untuk bisa dapat beasiswa. Jadi YouTube ini membuat saya bisa menjangkau lebih banyak orang atau menginspirasi orang ya. Sekurang-kurang dengan pengalaman saya yang sederhana ini mungkin bisa saya bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Salah satunya tentang beasiswa itu misalnya. Nah itu saya senang tuh. Senang membagikan itu, hal-hal seperti itu. Lalu saya juga membuat konten misalnya tentang bahasa Inggris. Lalu ada beberapa konten-konten yang lain yang mendapat respon positif ya. Ada konten inspiratif, misalnya tentang kain tenun, adat itu. Nah itu dapat respon yang baik. Tapi banyak sekali juga video saya yang tidak mendapat respon yang baik. Tapi ya karena saya membuat YouTube ini karena ingin bersosialisasi dengan orang lain dan juga ingin menyebarkan hal-hal yang positif, maka saya tidak berhenti untuk buat itu. Saya dulu pernah, kalau kalian lihat di YouTube saya, pernah saya berjanji untuk buat YouTube tiap hari. Tapi ternyata itu sulit sekali, tidak bisa. Tidak bisa kita buat YouTube setiap hari. Karena membuat YouTube tuh ternyata susah. Apalagi kalau kita buat YouTube dengan konten yang baik itu tidak mudah. Tidak mudah. Jadi mereka yang sudah jadi YouTuber besar atau YouTuber dengan banyak subscriber dan banyak yang nonton, itu saya salut sekali dengan mereka karena mereka bisa melakukan itu dan ada mungkin yang bisa publish setiap hari itu luar biasa. Ternyata buat YouTube tuh tidak gampang. Dulu saya anggap tuh gampang ya buat YouTube. Cuman
buat konten, apa namanya, lalu shooting buat konten, edit, itu gampang. Ternyata sulit sekali, susah juga. Terlebih edit, kita mengedit itu butuh waktu sangat lama. Jadi itu susahnya. Ada juga susahnya kalau kita edit video, beberapa video yang kita rasa bagus, ternyata penontonnya tidak banyak dan kurang mendapat reaksi apa namanya positif. Itu juga saya pikir susahnya juga di situ. Dan juga ya kalau berdasarkan pengalaman saya, susah yang lain adalah subscribernya naiknya kalau pengalaman saya itu ya agak ini ya pelan. Awalnya cepat lalu pelan. Ya pelan selain karena saya pikir itu karena konten. Kalau kontennya kurang bermanfaat dan kurang bagus, orang tidak subscriber. Orang tidak subscribe dan juga mungkin tidak mendukung. Jadi kita tidak perlu ini. Saya pikir saya tidak perlu marah ya kalau orang tidak subscribe. Karena kan subscribe kan tergantung selera dan juga kebutuhan orang terhadap video-video kita. Saya kira itu. Ya, suka dan duka ya. Itu kira-kira ya. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dari Komodo ID. Oke. Lalu mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Kalau tidak ada, saya akan segera mengakhiri apa namanya live streaming ini. Dari ini saya sekaligus ingin berterima kasih untuk mereka yang sudah subscribe saya, tapi juga sekaligus saya ingin cek nih live streaming itu kayak gimana. Ternyata seperti ini. Jadi saya sekaligus mencoba. Jadi terima kasih banyak sekali lagi untuk mereka yang sudah mendukung. Oh ya, satu lagi ya, mungkin saya perlu ceritakan. Jadi saya ketika buat YouTube ini banyak sekali apa namanya dukungannya dari teman-teman. Oh ya, salah satu teman yang mendukung saya sangat baik itu si Lee. Channelnya itu Miracle Present kalau tidak salah. Jadi beliau ini selalu komen, selalu kasih masukan. Oh harusnya begini, harusnya begitu. Jadi ya kadang saya selalu apa namanya dengar masukan dari dia. Tapi juga banyak yang lain yang sering memberikan masukan. Misalnya ada yang beri masukan soal gaya bicara yang terlalu cepat atau video yang kabur, cara pengambilan video harus agak beda. Nah itu banyak itu. Dan saya berterima kasih untuk mereka semua. Mungkin saya bisa ingat ya mereka-mereka yang itu kasih masukan. Salah satunya itu Ibu Linda. Ibu Linda tuh sering kasih masukan. Dan masukannya itu ya saya selalu dengar. Ibu Linda Boleng kalau mungkin ada yang kenal. Jadi terima kasih untuk semua. Jadi, ada juga beberapa yang komen di YouTube saya soal itu. Bicara terlalu terburu-buru. Tapi mungkin ada yang penasaran kenapa saya bicara terlalu terburu-buru, khususnya di konten-konten awal itu, kayak tidak natural. Ya, jadi kalau pertanyaan soal itu mungkin saya akan jelaskan di kesempatan lain. Yang membuat saya seperti itu karena saya meniru seseorang, tapi ternyata cara meniru seperti itu tidak baik. Karena kita tidak menjadi diri sendiri. Akhirnya ya seperti itu. Oke, kita coba cek di YouTube apakah ada yang kayak Tobi Dewa bilang jangan GR. Tidak apa-apa, ini kan saya coba, saya bukan GR. GR tuh ya mungkin terlalu berlebihan kalau disebut GR. Oke, itu saja saya kalau tidak ada pertanyaan lagi saya ingin cabut.
Oh iya, ada Om Stanis Seraga. Ini saya kenal nih Om Stanis nih. Om Stanis nih, abang saya di bawah ini, Om Stanis. Selamat malam Om Stanis. Om Stanis nih kayaknya kita perlu sharing nih. Dengan pengalaman Om Stanis terakhir kayaknya menarik nih. Om Stanis, salam. Om Stanis rumahnya tidak terlalu jauh dari saya, sekitar 100 atau 200 meter ya. Oke. Oh iya, Om Stanis tanya ini. Oke, tentang alumni COVID kok. Iya, bisa jadi itu Om. Abang Stanis. Tapi saya lihat Abang Stanis ini sangat positif dalam menghadapi banyak hal yang belakangan ini. Jadi bisa jadi inspirasi ini. Keren. Selamat Om Stanis. Luar biasa. Saya merasa terinspirasi dari pengalaman Om Stanis. Abang Stanis. Oke, kalau di Facebook yang komentar tuh bilang jangan GR, ini Abang Tobin Dewa nih. Ini Abang Tobi Dewa nih, saya kalau menceritakan tentang Abang Tobi Dewa nih bisa satu buku nih, karena saya kenal baik Abang Tobi Dewa. Jadi beliau ini adalah seorang musisi, lalu sekarang jadi pengacara di Jakarta. Tapi kisah hidupnya itu, dia pernah ceritakan dengan saya itu sangat inspiratif. Luar biasa. Dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan akhirnya dia bisa meraih mimpinya seperti hari ini. Luar biasa Om Tobi. Mungkin kapan-kapan perlu kisah Om Tobi ini kita bahas untuk bisa menginspirasi orang lain. Itu bagaimana Om Tobi? Oke, sudah tidak ada lagi yang komentar. Berarti saya kira sampai di sini saja live streaming saya. Mungkin ke depan saya akan buat live streaming, tapi mungkin dengan buat tema-tema tertentu yang bisa bermanfaat. Jadi saya live streaming bahas tentang atau bercerita tentang tema-tema tertentu yang bermanfaat. Mungkin sharing beasiswa atau hal-hal lain yang penting untuk orang-orang yang nonton YouTube saya. Tapi saya pikir lebih terutama untuk ini teman-teman saya di Indonesia Timur yang informasinya kurang. Jadi saya ingin membagikan pengalaman, mungkin pengalaman saya yang sederhana ini, pengetahuan saya yang biasa-biasa saja bisa bermanfaat untuk mereka yang mau ikut dalam diskusi live streaming. Oke, yang nonton nih ada 5 orang, cuman saya tidak bisa lihat ya. Bagaimana melihat mereka tuh seperti apa nih? Bingung juga saya. Oh, ada Om Stanis nih masih nonton ini. Lalu yang lain kok tidak lihat? Oke, begitu saja. Terima kasih banyak untuk mereka yang sudah subscribe.
saya sehingga saya bisa dapat 1000 subscribe. Dan karena bisa dapat 1000 subscribe, saya bisa live streaming. Jadi ini live streaming saya yang pertama. Mohon maaf tanpa persiapan, jadi agak ampur adul. Oke, terima kasih banyak. Selamat malam. Sampai jumpa di lain kesempatan.